Oke, selamat malam. Kembali lagi, puji Tuhan kita sudah dapat berkumpul kembali di sesi kita di awal tahun 2022 ini, di mana hari ini adalah sesi kita yang keempat. Kita akan segera mengundang Roh Kudus. Untuk itu, Brother Jimmy, silakan untuk doa buka. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Engkau berikan bagi kami. Engkau izinkan kami, Engkau kumpulkan kami pada malam hari ini melalui meeting Zoom saat ini. Berkati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati juga pembicara, kiranya apa yang diucapkan, apa yang dikatakan itu semua berasal dari Engkau, dari Tuhan, dan membuat iman kami, membuat kehidupan kami lebih hari, lebih dekat hanya kepadamu. Kami tetap setia sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dengarkan doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami selalu berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk topik besar kita di pertama di tahun 2022 ini adalah How are you, ya. Dan malam ini dengan 8 Maret dengan tema adalah dengan topik The Danger of the Half-Hearted. Untuk itu kita akan segera undang Irene untuk bisa memulai, dan mungkin kalau ada summary sedikit, brief summary juga silahkan. Thank you, Irene. Well, good evening, everyone. It's good to be back with you again. Selamat malam, saudara-saudari. Saya senang bersama dengan Anda malam hari ini. I know that every one of you are busy with your personal schedules. Saya tahu Anda semua pasti memiliki kesibukan Anda masing-masing. But I praise the Lord that you chose to join us this evening to study the Bible together. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan di mana Anda tetap memilih untuk bergabung dalam pendalaman Alkitab bersama kami malam hari ini. I'm sure what has been happening the past 2 weeks, it even affects you in Indonesia too. Saya yakin bahwa dengan apa yang telah terjadi selama 2 minggu terakhir ini juga memberikan dampak kepada Anda, kita semua yang tinggal di Indonesia. There's a war between Russia and Ukraine. Terjadi suatu perang antara Rusia dengan Ukraina. And this war is actually shaking not just Russia and Ukraine, not just the European countries, but I believe is shaking the whole world. Di mana perang ini tidak hanya mengguncang Rusia dan Ukraina, dan juga mengguncang negara-negara Eropa lainnya, tetapi ini juga mengguncang banyak orang di seluruh dunia. I don't know how it is right now in Indonesia, but here in Georgia, in my hometown, gas prices has skyrocketed, more than 50%. Saya tidak tahu dengan apa yang terjadi di Indonesia, tetapi di sini di Georgia, harga bahan bakar atau bensin telah meningkat amat sangat tajam dengan kenaikan lebih dari 50%. And because of the rise of the gasoline, it actually create a rise in even simple food. Karena adanya kenaikan yang sangat tinggi pada bahan bakar, di mana juga menimbulkan kenaikan untuk makanan-makanan sederhana. So the question that everyone asking is, what's going to happen next? Dan pertanyaan yang ditanyakan oleh banyak orang, apa yang akan terjadi kemudian? Are things going to get worse or are things going to get better? Apakah nantinya kejadian akan menjadi lebih baik atau bahkan menjadi lebih buruk? But because we are Bible students, we know through the prophecy of the Bible, things are not going to get any better because Jesus is coming soon. Karena kita semua adalah murid-murid Alkitab, dan melalui nubuatan-nubuatan Alkitab disebutkan bahwa kejadian-kejadian di masa yang akan datang tidak akan menjadi lebih baik, karena Yesus akan datang segera. In fact, the last day events will come so quickly that unless we are prepared, unless that we are aware, we will not be ready. Dan kejadian-kejadian akhir zaman ini akan semakin dipercepat.
Kecuali kalau kita tidak sadar dan kita mempersiapkan diri kita, we will Agar- not be ready. kita tidak akan pernah siap. So the reason why we are studying the theme, how are you? Dan alasan mengapa kita mempelajari tema kita yaitu bagaimana kabar Anda? Because nowadays, what's most important is for us to examine how is our heart. Karena yang paling penting pada masa-masa sekarang adalah bagaimana kondisi hati kita semua. With what happened through the whole entire world with COVID, Dengan apa yang terjadi dengan seluruh dunia dengan COVID, what's happening right now between Russia and Ukraine, dengan apa yang terjadi saat ini antara Rusia dan Ukraina, how also it affects the whole world, dan bagaimana dampaknya pada seluruh dunia, we cannot deny the fact that things are going as the way the Bible prophesied it to be. kita tidak bisa menyangkal tentang nubuatan yang sudah disebutkan di dalam Alkitab. So therefore, let us study our heart to see what's the condition of our heart. Mari kita mempelajari hati kita supaya kita mengenal bagaimana kondisi hati kita. Psalms 139 verse 23 and 24 says, Saudara Pia bisa tolong dibacakan Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Lidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. As you can see in this Bible text, the reason why we need to search our heart Alasan utama mengapa kita harus menyelidiki hati kita, it's because we want the Lord to point out any defects in us that offends Him. karena kita menginginkan agar Allah yang menunjukkan ada kesalahan apa di hati kita yang seringkali melanggar hukum Allah. And this is not to condemn us. Dan ini bukan untuk menghukum kita, This is not to make us feel unworthy of Him. dan ini untuk tidak menunjukkan betapa tidak layaknya kita bagi Dia, But this is to lead us to the path of everlasting life. tetapi ini untuk menuntun kita menuju jalan hidup yang kekal, To make us to go into the right path of salvation. agar kita dituntun menuju jalan keselamatan yang benar. So when the Bible described the word heart, Jadi ketika Alkitab mendeskripsikan arti kata hati, the actual definition is what is our innermost thoughts. arti yang sebenarnya adalah bagaimana tentang pikiran terdalam kita. These are the thoughts that no one else can read but only God. Ini adalah pikiran-pikiran yang tidak dapat dibaca oleh orang lain. Hanya Tuhan saja yang dapat This is membacanya. this is the thoughts that we don't even reveal to other people, sometimes not even the closest people to us. Ini adalah pikiran-pikiran yang tidak pernah kita ungkapkan, bahkan kepada orang terdekat kita sekalipun. Last week, a young man from La Sierra University committed suicide. Ada seorang pria muda dari suatu universitas melakukan tindakan bunuh diri. He came from a very solid Adventist family. Dia berasal dari keluarga Advent yang sangat kuat. His father is a pastor. Ayahnya adalah seorang pendeta. At school in La Sierra University, he was actually very popular and very well liked. Dan di sekolahnya, pria muda ini sangat populer dan cukup ramah. In fact, many of his friends says he made such a big impact in their life. Bahkan kata teman-temannya, pria ini memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan mereka.
no one suspected that he was going through so much struggle and turmoil deep inside his thoughts. Tidak ada yang menyangka bahwa dia mengalami suatu kesulitan yang amat sangat dalam di dalam pikirannya. Because to everybody else, he's always smiling and always happy. Karena bagi semua orang dia selalu tersenyum dan selalu bahagia. But our innermost thoughts and our innermost thinking comes from what we know. What is the data that we are gathering? Pikiran terdalam kita tuh berasal dari data-data yang kita dapatkan. It's also the seat of our emotions and our passions. Dan juga merupakan tempat untuk emosi dan juga hasrat kita. Our heart is where our core self reside. Hati kita adalah merupakan inti dari seseorang. And Jeremiah 17 verse 9 through 10 says, Mari kita buka langsung aja Pia, Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Pia, can you go ahead and read it? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. The Bible says even we can deceive in the way we think. Alkitab bahkan mengatakan bahwa bahkan kita bisa tertipu dengan cara berpikir kita. Only the Lord, the one that searches the heart, knows exactly what's going on in our heart. Hanya Tuhanlah yang bisa menyelidiki hati dan menunjukkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Because we have a way where we can deceive ourselves saying, I'm okay. Karena kita sering memiliki jalan untuk menunjukkan bahwa saya baik-baik saja. But yet the Lord is able to reveal things that we need to understand so that He can help us to go into the right path. Hanya Allah lah yang bisa menunjukkan kepada kita apa yang sedang terjadi agar kita dituntun ke jalannya yang benar. Because our heart condition consists of Karena kondisi hati kita terdiri dari the core base is what am I knowing? intinya adalah apa yang saya ketahui. From the gathering of the data of what I know, it becomes what I am thinking. Dari pengumpulan data-data tentang apa yang saya ketahui itu mempengaruhi apa yang saya pikirkan. And from what I am thinking, it becomes what I am feeling. Dari apa yang saya pikirkan itu mengarah kepada apa yang saya rasakan. Therefore, it becomes our action, what I am doing. Sehingga itu menjadi tindakan kita akan apa yang kita lakukan. There is actually a process that goes through our heart and our mind without we realize sometimes. Di mana terjadi proses terjadi dari hati dan pikiran kita tanpa kita sadari. Therefore, this Bible study is for us to examine our heart, to see what's really deep inside our heart. Oleh karena itu, pendalaman Alkitab ini adalah untuk memeriksa hati kita, untuk memeriksa hati kita yang terdalam. Therefore, we are studying the parable of the sower that Jesus spoke. Oleh karena itu, kita mempelajari tentang perumpamaan penabur yang diceritakan oleh Yesus. This is such an important parable that it is written in 3 different gospels. Perumpamaan ini amat sangatlah penting, bahkan ditulis di dalam 3 kitab Injil. In Matthew, Mark, and Luke, based on the way they perceived this parable. Disebutkan di dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, tergantung dari cara pemikiran para nabi. Let us pray one more time before we continue with our Bible study. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita melanjutkan. Father in heaven, we ask for a special outpouring of the Holy Spirit. Bapa yang di surga, kami memulakan curahan Roh Kudus-Mu yang spesial malam ini to open up our hearts and our mind, untuk membuka hati dan pikiran kami. so that through your
loving kindness, we will be able to see the condition of our heart. Supaya melalui kasih dan kebaikan Tuhan, kami dapat melihat kondisi hati kami masing-masing. And Father, please speak through me and Natalia, Bapa, tolonglah berbicara kepada Irene dan juga hamba-Mu, so that not one word spoken out of us comes only from us, but only from you. supaya setiap perkataan yang keluar berasal daripada Tuhan dan bukan dari diri kami. Change us, dear Lord, into your image. Ubahlah kami seturut dengan rupa-Mu, Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam Amen. nama Yesus kami berdoa, amin. And so, according to Matthew chapter 13, verse 37, Berdasarkan dari Matius 13 ayat 37, silakan Pia, Ia. can you go ahead and read that for us, please? Oke. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. So the sower is Jesus himself, as Jesus explained. Dan seperti Yesus jelaskan bahwa penabur itu adalah Yesus sendiri. He is the one who has come to this world from his heavenly kingdom to be a sower to scatter seed. Yesus datang ke bumi dari kerajaan surga untuk menaburkan benih-benih baik itu. And the reason or the mission that he scattered the seed is for us to be able to understand what is the kingdom of heaven all about. Misinya ketika Yesus menaburkan benih-benih itu adalah supaya kita memahami tentang kerajaan surga. And most importantly, the reason why he came is to win our hearts to him. Dan alasan utama kedatangannya adalah untuk memenangkan hati kita kepadanya. His intention is always just to show us how loving and merciful and compassionate God is towards us. Dan tujuannya adalah menunjukkan betapa baik dan kasihnya Allah kepada kita. Therefore, in Luke 8, verse 11, it says that the seed is the word of God that Jesus came to scatter. Dan di dalam Lukas 8 ayat 11 dikatakan bahwa benih tersebut adalah firman Tuhan yang ditebarkan oleh Yesus sendiri. But every word of truth that is received in the heart, Setiap kata kebenaran yang diterima di dalam hati, because God is not a God who is a dictator, karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diktator, because he gives us the freedom of choice because he is a God of love, karena Tuhan memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, karena Tuhan adalah kasih, it is up to the hearer what they want to do with the word of truth that they hear. tetapi terserah kepada pendengar tentang apa yang ingin mereka lakukan dengannya. There is a choice that needs to be made by every hearer. Ada pilihan yang perlu untuk dibuat oleh setiap pendengar. And based on that choice, based on my choice, based on your choice, there will be the result. Berdasarkan pilihan itu, yaitu pilihan Anda maupun pilihan saya, akan ada hasilnya. So we are going to continue with the second part of the parable. Dan kita akan melanjutkan dengan bagian kedua dari perumpamaan ini. The past 2 weeks, we were studying about the ground that was hardened. Selama 2 minggu terakhir kita membahas tentang tanah yang membatu atau mengeras. But now we are going to study about the second ground that Jesus spoke about. Dan minggu ini kita akan belajar tentang kondisi tanah kedua yang diceritakan oleh Yesus. Pia, can you go ahead and read Matthew chapter 13, verse 5 and 6? Bagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. I don't know if you've ever done gardening. Saya tidak tahu apakah Anda pernah bercocok tanam, Because we have a pretty big yard or a pretty big amount of land where we live right now.
Karena kami memiliki halaman yang cukup luas di mana kami tinggal saat ini, Every year we do our own gardening. setiap tahun kami melakukan cocok tanam sendiri. And the problem with our personal ground in our garden is that there are many stones. Dan permasalahan tentang kondisi tanah kami adalah begitu banyak batu-batuan. Just like what the Bible just said, Seperti yang disebutkan di Alkitab ini, yes, there are some soils, ya memang ada tanahnya, but because the soil cannot go very deep because of the many stones, di mana tanahnya itu tidak cukup dalam karena begitu banyak batu-batuan, the seed can germinate very quickly and grow. sehingga benih itu bisa cepat untuk tumbuh. But the problem is it cannot go very deep in its roots. Tetapi masalahnya dia tidak bisa cukup berakar cukup dalam. And so according to what we've just read, as soon as the sun comes up, because there is no deepness of root, there is not enough nutrients that can come into the plant. Seperti disebutkan bahwa sesudah matahari terbit, karena tumbuhan ini tidak cukup berakar, sehingga tumbuhan ini menjadi cepat layu dan kering. And if we read Luke 8 verse 6, kalau kita baca di dalam Lukas 8 ayat 6, silakan Tia, there's also another problem. di mana juga ada masalah yang lain. Silakan Tia. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. The problem is because it lacked moisture. Permasalahannya adalah dia kekurangan kelembapan. So because it lacks moisture, when the sun that is hot actually absorbs the moisture, they withered away and die. Karena kurangnya kelembapan, ketika matahari itu cukup panas dan menyerap kelembapan itu, sehingga tumbuhan ini menjadi kering dan layu. Is sun important to the growth of plants? Apakah matahari penting untuk pertumbuhan suatu tanaman? Definitely. Pastinya iya. But because it is not deeply rooted, because of the rocks and the stones that's on the way, unfortunately, when the sun hits the plant, because it lacks moisture, it died quickly. Permasalahannya adalah karena tidak berakar cukup dalam, di mana banyak bebatuan, sehingga menyebabkan kurangnya kelembapan. Dan ketika matahari cukup panas, sehingga tumbuhan itu menjadi kering. So the two problems with the rocky soil is that it's not deeply rooted and it lacks moisture. Dan permasalahan dengan tanah yang berbatu adalah satu, tidak berakar cukup dalam dan kurangnya kelembapan. And now we're going to go ahead and take a look. Could that pertain to us? Dan kita akan mempelajari apakah ini juga berhubungan dengan diri kita. Let's take a look how Jesus explained the parable in Matthew chapter 13, verse 20 and 21. Mari kita buka Matius 13 ayat 20 dan 21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. So as we can see, there is a difference between the rocky soil versus the hard place that we discussed a couple of weeks ago. Ternyata ada perbedaan antara tanah yang berbatu-batu dengan permukaan tanah yang keras yang kita bahas 2 minggu yang lalu. The hardened heart did not even penetrate into their heart when they hear the gospel. Permukaan tanah yang keras itu bahkan tidak masuk ke dalam hati mereka ketika mereka mendengarkan pengabaran firman Tuhan. Because there was no soil for the seed to germinate and grow. Karena tidak ada
unsur tanah sama sekali bagi benih itu untuk bertumbuh. But this one is different because there is soil, so therefore there was growth. Tetapi tanah yang berbatu ini masih ada tanahnya, oleh karena itu masih ada pertumbuhan. But Jesus says the problem is it has no root in himself. Therefore, when tribulation or persecution arises, then he immediately stumbles. Di mana Yesus sebutkan bahwa ia tidak berakar dan apabila datang penindasan dan penganiayaan, maka orang itu pun segera murtad. Let's take a look what Luke says in Luke 8, verse 13. Mari kita lihat apa yang disebutkan oleh Lukas di dalam Lukas 8 ayat 13. Silakan, Tia. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Again, it says that they received the word with joy. Dan sekali lagi disebutkan bahwa mereka menerimanya dengan gembira. Just like us, when we do our Bible study, Seperti kita ketika kita sedang belajar Alkitab, often we read the Bible and we receive it with joy because we say, this is exactly what I need for today. ketika kita mempelajari Alkitab, kita langsung bersukacita karena kita berpikir inilah yang saya perlukan untuk hari ini. When we hear a good sermon, we get so inspired, we say exactly what I needed to hear today. Ketika kita mendengarkan khotbah yang sangat baik, kita begitu terinspirasi dan inilah yang saya perlukan untuk hari ini. But then the next day we completely forgot what it is that we studied. Dan keesokannya kita langsung lupa dengan apa yang telah kita pelajari. The next day we completely forgot what it is the sermon that we heard just yesterday. Dan lusanya kita sudah lupa lagi dengan khotbah yang kita dengar kemarin. The problem is because there are so many other things are distracting our thoughts and our mind that we are not deeply rooted in what we are studying. Masalahnya kita memiliki banyak gangguan yang mengganggu pikiran kita karena kita tidak berakar cukup dalam tentang apa yang telah kita pelajari. See, the stones or the rocks are robbing the nutrients and the moisture that is needed for the plant. Karena batu-batu itu merampas nutrisi dan kelembapan yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. So let me ask you this question. Dan saya mau bertanya hal ini kepada Anda semua. What are the things that are robbing the nutrients and the moisture of your heart in having a deep-rooted relationship with Jesus? Hal-hal apakah yang merampas nutrisi dan kelembapan di hati Anda yang mengganggu hubungan Anda dengan Yesus? You know, the interesting thing about this stony heart, hal yang menarik tentang hati yang berbatu, it's actually a heart that is half-hearted. Sebenarnya ini adalah tentang setengah hati. When we do something half-heartedly, it's not with the wholeness of our heart. Ketika kita melakukan suatu hal dengan setengah hati, kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati kita. But because our heart is deceitful above all things and are desperately wicked, karena hati seringkali menipu kita tentang hal-hal terjahat kita, we don't even realize that we are half-hearted. Bahkan kita tidak menyadari kalau kita sedang setengah hati. In fact, the things that we do is that we attend church regularly. Bahkan hal yang selalu kita lakukan, kita menghadiri gereja secara teratur. Maybe we do all the Bible studies, all the Zoom meetings, all of the week of prayers, all the prayer meetings. Kita mengikuti semua pertemuan Zoom untuk pendalaman Alkitab, untuk doa mingguan dan sebagainya. Remember, the stony heart receives the message with joy. Ingatlah,
Hati yang berbatu-batu itu menerima firman dengan sukacita. In fact, another thing that a half-hearted heart does, they even have their own personal devotion on a daily basis. Bahkan hal yang menarik dari orang yang setengah hati adalah bahkan mereka memiliki saat teduh pribadi mereka. That's why it's a bit tricky to understand, do I have a half heart or do I have a whole heart? Oleh karena itu ini amat sangat tricky sekali, apakah kita memiliki hati yang penuh atau setengah hati? Because on the outside, I'm doing all the things I'm supposed to do. Karena dari penampakan luarnya saya melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan. I am doing what a devoted Christian is doing. Saya melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh orang Kristen yang benar. But Christ's Object Lessons, page 46, paragraph 3 says, Tetapi di dalam buku perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 46, alinea ketiga, many who make a profession of religion are stony ground hearers. banyak orang yang mengaku beragama adalah pendengar, ibarat tanah yang berbatu-batu. And she says many. Many is not a few, but many is a big amount of people. Di sini disebutkan banyak dan bukan orang yang sedikit. And it says, like the rock underlying the layer of earth, the selfishness of the natural heart underlies the soil of their good desires and aspirations. Seperti batu-batu yang mendasari lapisan bumi, keegoisan hati alami mendasari tanah layaknya keinginan baik dan aspirasi mereka. So there are two things that are within the heart. Di mana ada dua hal yang ada di dalam hati kita. The word of God that they've just heard and they want to implement, Yaitu firman Tuhan yang baru mereka dengar dan ingin mereka terapkan atau lakukan. but the problem is there's this selfishness, there's this pride that continue to grow at the same time. Tetapi ada hal lain yaitu keegoisan dan harga diri mereka yang juga terus bertumbuh pada waktu yang bersamaan. And so it continues to say the love of self is not subdued. Cinta diri tidak ditundukkan. They have not seen the exceeding sinfulness of sin, Mereka belum melihat keberdosaan yang amat sangat berlebihan. and the biggest problem is the heart has not been humbled under a sense of its guilt. Dan permasalahan yang lebih besar adalah hati tidak direndahkan di bawah rasa bersalahnya. So on the outside, they look like churchgoers, dedicated Christians. Dari luar, penampakan luar mereka seperti orang yang rajin ke gereja. Mereka adalah orang-orang Kristen yang tekun. But deep inside, which is what Jesus can see, the love of self is still very strong. Tetapi di dalam hati mereka di mana hanya Yesus yang dapat melihatnya, bahwa cinta diri mereka itu masih amat sangat kuat. This class may be easily convinced and appear to be bright converts, but they have only a superficial religion. Golongan ini mungkin dengan mudah diyakinkan dan tampak sebagai orang yang cerdas yang telah bertobat, tetapi mereka hanya memiliki agama yang dangkal. They play churchianity, meaning it's only about attending the church. Mereka memainkan tentang churchianity atau mereka itu menunjukkan bahwa mereka orang yang rajin pergi ke gereja. If there is no change in this group of people, Kalau tidak ada perubahan di dalam golongan ini, let's open our Bible to Matthew chapter 7, and we're going to read 21 through 23. mari kita buka di Matius 7 ayat 21 sampai 23. This will be what is the result of the stony ground hearers. Ini merupakan akibat dari hati orang yang berbatu-batu.
Silakan Pia. 21 sampai 23. Oke. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. As you can see from what Pia just read, these people are active. Seperti yang kita lihat yang dibacakan oleh Pia tadi, bahwa orang-orang ini adalah aktif dalam pelayanan. Lord, I have prophesied in your name. Tuhan, saya berkhotbah dalam namamu. I've given Bible studies. Bahkan saya memberikan pendalaman Alkitab. But not only that, but I've cast out demons in your name. Bahkan kami mengusir setan dalam namamu. I have done so many mission trips. Saya telah melakukan banyak perjalanan misionaris. I have helped so many people. Saya memiliki banyak anggota. I'm always there to help any pastors or any Bible workers or any missionaries with money that I give. Saya selalu siap membantu para pendeta, para pekerja Injil dengan uang yang saya miliki. But the sad thing is, Jesus says, "Depart from me, for I don't know you." Tetapi hal yang sangat menyedihkan adalah Yesus berkata, "Nyahlah daripadaku, karena aku tidak pernah mengenal kamu." See, this is the danger of the half-hearted heart. Inilah bahaya dari setengah hati. There is a feeling of self-confidence that I am a good Christian. Ada perasaan percaya diri yang sangat tinggi bahwa saya adalah seorang Kristen yang baik. I do all the things that are supposed to be done. Saya melakukan hal-hal yang seharusnya saya sudah lakukan. I don't miss church. Saya tidak pernah absen ke gereja. I do my own personal devotion. Saya memiliki saat teduh pribadi saya. I'm active in religious things. Saya aktif dalam hal-hal religius. In fact, people probably know me as a very generous person when it comes to offering and tithe and helping those are in need. Bahkan saya terkenal sebagai orang yang dermawan dalam hal persembahan, perpuluhan, dan menawarkan bantuan untuk orang-orang yang membutuhkan. The difference between the stony ground hearers or the half-hearted hearers than the other one that we've just talked about a couple weeks ago. Perbedaan antara orang yang setengah hati atau hati yang berbatu-batu dengan orang yang 2 minggu lalu kita pernah bicarakan. The half-hearted one had no self-confidence at all. Orang yang di tanah yang keras itu, I'm sorry, Alin, can you repeat? Yeah, the hard-hearted, remember, the hard-hearted, they have no self-confidence in their relationship with God. Therefore, they go away from God. Orang yang memiliki permukaan tanah yang keras itu tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Karena ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka langsung berlalu saja. But this stony heart hearers, there is roots that are growing. Therefore, there is that self-confidence that I'm okay with God. Tetapi para pendengar dengan tanah yang berbatu-batu ini, mereka tuh ada akarnya, sehingga mereka menjadi percaya diri dengan firman yang telah mereka dengar. But Matthew 15 verse 8, Jesus says, di dalam Matius 15 ayat 8, Yesus mengatakan, there is a difference that we need to understand why there is a danger of being a half-hearted heart. Yesus menunjukkan bahwa ada perbedaan dan betapa bahayanya kalau kita memiliki hati yang setengah-setengah. Go ahead and read that, please, Bia. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. So, the mouth, it means what we say, we bring praise and honor to God.
bibirnya, di mana kita berhubungan dengan apa yang kita katakan, kita membawa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. But the problem is the deepness of the heart, what's really going on within oneself. Jesus says, their heart is far from me. Tetapi masalahnya adalah kedalaman hatinya tentang seseorang, di mana hatinya ini jauh daripada Tuhan. See, therefore, there is half of them praising God, but half of the heart is actually wanting to hold on to their self. Di mana setengahnya itu memuji dan memuliakan Tuhan, tetapi setengahnya lagi itu tetap ingin berpegang pada dirinya sendiri. So in another word, one foot is with God, with the faith, with the church, but the other foot is with the world, with the culture, and with self. Jadi dengan kata lain, satu kaki berpijak pada gereja, iman, dan Tuhan, di mana kaki yang lain berpijak kepada dunia, kebudayaannya, dan dirinya sendiri. If we are honest to ourselves, we can never survive spiritually with one foot in the church and one foot in the world. Dan dengan kata lain, kalau kita ingin bertahan dalam kehidupan spiritual, kita tidak bisa satu kaki di gereja dan satu kaki berada di dunia. Therefore, in Christ Object Lessons, page 50, paragraph 1 says, Oleh karena itu di dalam buku perumpamaan Yesus halaman 50 alinea pertama disebutkan, it is by half-heartedness in the Christian life that men become feeble in purpose and changeable in desire. dengan setengah hati dalam kehidupan kekristenan, manusia menjadi lemah dalam tujuan dan berubah dalam keinginannya. See, we can't be strong when we are divided. Kita tidak bisa kuat ketika kita ini terbagi dua. We can never have a healthy plant if there are so many rocks that's in the soil. Kita tidak bisa memiliki tanaman yang sehat kalau ada begitu banyak batu-batuan di tanah tersebut. The effort to serve both self and Christ makes one a stony ground hearer. Usaha untuk berusaha mengikut Tuhan dan mengikuti dirinya sendiri membuat orang itu seperti tanah yang berbatu-batu. And he will not endure when the test comes upon him. Dan dia tidak akan bertahan ketika ujian itu menimpa orang tersebut. We are all in this period of probation right now in our life. Pada saat ini kita berada dalam masa pencobaan. We know that the second coming is going to happen very soon. Kita tahu bahwa kedatangannya yang kedua kali akan datang segera. We have seen the signs that is telling us this is not the world that we can just be comfortable and relax and do things the way we normally do. Karena dengan tanda-tanda zaman kita mengetahui bahwa dunia ini bukanlah tempat bagi kita untuk merasa nyaman dan santai dengan apa-apa yang akan kita lakukan. This is a time where we need to be awakened to realize that let us see what is the condition of our heart. Masa-masa ini adalah masa-masa di mana kita harus terbangun untuk melihat bagaimana kondisi hati kita dan bagaimana kita mengubahnya. Am I really serving God with all my heart and my mind and my soul? Or is there still a lot of self in everything that I do? Apakah saya sudah benar-benar melayani Tuhan dengan sepenuh hati, pikiran, dan jiwa saya? Atau apakah masih banyak hal-hal pribadi saya yang saya tetap berpegang padanya? The problem with a stony heart hearer is there is no growth when there is no change in our character. Masalahnya dengan para pendengar seibaratnya tanah yang berbatu-batu ini adalah tidak akan ada pertumbuhan kecuali tanpa perubahan.
So let us ask ourselves, Marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing, has there been a change in my character? apakah ada perubahan di dalam karakter pribadi saya? Or am I still the same person that I was last year? Atau apakah saya masih dengan karakter yang sama seperti saya di tahun yang lalu? Do I get easily irritated by my husband or by my wife or by my children when they don't do the things that I ask them to do? Apakah saya masih mudah marah pada suami saya, istri saya, atau anak-anak ketika saya menginginkan mereka melakukan suatu hal? Am I still a person that actually debate the most when it comes to church board? Apakah saya adalah orang yang selalu banyak berdebat ketika ada rapat majelis? Am I the person that get easily offended when somebody criticize me? Apakah saya orang yang mudah sekali tersinggung ketika ada orang lain mengkritik saya? Am I the same person that easily talk about other people? Apakah saya adalah orang yang mudah sekali membicarakan tentang orang lain? Am I still the kind of person that loves to think that I am always right? Apakah saya adalah orang yang selalu berpikir bahwa saya selalu benar? See, when we do these things, self still alive. Ketika kita masih melakukan hal-hal ini, diri pribadi kita itu masih hidup. Pride is still number one. Harga diri masih menjadi nomor satu bagi And kita. there is no growth in our spiritual life if we don't make changes in our life. Dan tidak akan ada pertumbuhan di dalam kehidupan spiritual kita kalau kita tidak membuat perubahan. And the problem with the half-heartedness Dan permasalahan dengan bahaya setengah hati ini, because we don't steal, karena kita tidak mencuri, we don't kill, kita tidak membunuh, we actually are pretty respectable to others, dan kita menghormati orang lain, and we don't tell a lie all the time. kita tidak selalu berbohong, We actually think we're okay. bahkan kita berpikir bahwa kita ini orang baik. In fact, if I compare myself to other people, I'm actually better than other people. Bahkan ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita ini lebih baik dari mereka. Because all we do is we compare ourselves with ourselves. Karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Therefore, when we only look within our realm instead of looking to Jesus, we always think we are okay. Karena kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan sesama kita, dan bukannya membandingkan dengan Yesus, maka kita selalu berpikir kita ini baik-baik saja. Because it's already 8:26, Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 8.26, and there are actually much more that I want to share. I wasn't sure whether or not we have enough time to talk about this, or if there are discussions in regard to what we have just shared so far. karena sebenarnya masih banyak lagi yang ingin dibagikan oleh Irene, tetapi karena waktu yang sangat terbatas, apakah mungkin ada diskusi tentang apa yang sudah dibagikan oleh Irene barusan? What do you think we should do, Miranda? Should we continue, or is there some questions that we need to address? Bagaimana Miranda? Apakah kita akan melanjutkan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan segera dijawab? Mungkin boleh di break dulu sebentar ya, Irene. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, mungkin boleh 1-2 pertanyaan, dan kalau bisa dijawab, mungkin juga bisa dijawabnya nanti dengan sesi yang berikutnya juga bisa. Tapi mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita tampung dulu. Kalau Irene bisa jawab langsung, bisa dijawab langsung, atau nanti jawabannya justru ada di penjelasan berikutnya. Ada yang mau bertanya mengenai Stony Heart ini?
Karena terus terang sudah sering dengar sih saya pribadi, tapi malam ini lebih lagi, orang yang melakukan personal devotion, orang yang ke gereja, orang yang menolong orang yang tampaknya adalah baik-baik saja ya. Oke, mungkin saya belum terima ada yang mau bertanya. Tante Fani, sebentar, ini ada buka mic ya? Tante Fani, apakah ada buka mic? Oke, mungkin Irene you can continue. Sambil nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat room atau japri ke aku. Terima kasih. Okay, because once I continue, if that's okay, I'm going to go ahead and finish it all because it would not make sense unless we end it. Is that okay? Karena kalau kita lanjutkan, ini akan dilanjutkan sampai selesai. Apakah itu memungkinkan, Miranda? So let us go ahead and take a look at who it is that is part of the half-hearted heart person. Mari kita lanjutkan tentang siapakah yang dimaksud dengan orang yang setengah hati ini di dalam Alkitab. When I was studying this, I was praying and asking the Lord to give me an understanding who we can use as a story to understand the real condition of a half-hearted person. Ketika saya mempelajari tentang ini, saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan siapa yang menunjukkan karakter yang setengah hati ini. And the person that came into my mind is the self-confident Peter. Dan pribadi yang muncul dalam pikiran saya adalah Petrus yang percaya diri. Let's open our Bible to Matthew chapter 4, and we'll go ahead and read verse 18 to 20. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 4 ayat 18 sampai 20. Silakan, Pia. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. What we've just read is that Peter immediately hears the word of invitation from Jesus and followed him. Dari apa yang telah kita baca, di mana Petrus mendengar undangan dari Yesus dan dia langsung meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Yesus. Just like the explanation of Jesus in regards to the stony ground hearer, they hear the word and immediately receive it with joy. Seperti perumpamaan tentang penabur, di mana ketika ditabur di tanah yang berbatu itu, orang-orang mendengar dengan sukacita. And if we turn our Bible to Luke chapter 5, verse 8, kalau kita buka di dalam Lukas 5 ayat yang ke-8, not only did Peter receive it with joy, tidak hanya Petrus menerimanya dengan sukacita, but Pia, can you go ahead and read Luke 5, verse 8 for us? Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Peter was convicted who he is and who Jesus is. Bahkan Petrus itu langsung tersungkur di depan Yesus dan dia berkata kepada Tuhan bahwa dia ini orang berdosa. He knows that he is a sinful man and Jesus is a righteous Lord. Petrus berkata bahwa dia tahu bahwa dia orang berdosa dan Tuhan adalah Tuhan yang benar. And see, the half-hearted person, just like what Christ Object Lessons, page 48, paragraph 2 says, pendengar ibarat tanah yang berbatu di dalam buku perumpamaan Yesus halaman 48 ayat alinea kedua. In a general way, they acknowledge their imperfections. Secara umum mereka mengakui ketidaksempurnaan mereka. They know that they are not righteous. They know that they are sinners. Mereka tahu mereka tidak benar dan mereka adalah para pendosa.
But the problem is they do not give up their particular sins. Tapi permasalahannya mereka tidak melepaskan dosa-dosa pribadi mereka. There is still a holding on to the sins. Mereka masih bertahan pada dosa-dosa kesayangan mereka. In fact, we say, well, that's who I am. Bahkan seringkali kita berkata, ya itulah diri saya. We excuse our hereditary traits saying that you need to accept me for who I am. Terkadang kita membuat alasan bahwa ya kamu harus menerima diri saya apa adanya. In my early part of my marriage, it was so hard for me to say I'm sorry. Pada awal-awal pernikahan saya amat sulit mengucapkan kata minta maaf. To me, it is humiliating to say I'm sorry. Bagi saya itu sangat memalukan untuk minta maaf. Well, I always think I'm right anyway. Karena saya selalu berpikir saya selalu benar. So why do I need to say I'm sorry? Jadi mengapa saya harus minta maaf? So I have this excuse that this is who I am. You need to accept me for who I am. Jadi saya berkata bahwa inilah diri saya, jadi kamu harus menerima diri saya apa adanya. But the reality is because of selfishness and pride that I act that way. Tetapi dalam kenyataannya karena keegoisan dan harga diri, saya berlaku seperti itu. Is it possible that we do the same things over and over again because we think it's a part of ourselves and it's hard to let go and we don't want to change? Mungkinkah kita sering kali melakukan hal itu berulang-ulang dan kita berpikir bahwa ini adalah bagian diri saya dan saya tidak bisa berubah lagi? See, Peter walked with Jesus for 3.5 years. Petrus berjalan dengan Yesus selama 3,5 tahun. Peter felt that he was a very faithful person to Jesus. Petrus berpikir bahwa dia orang yang sangat setia kepada Yesus. Just like us who never miss a day of church. Seperti kita yang tidak pernah absen datang ke gereja. Like us who never miss our personal Bible study. Seperti kita yang tidak pernah melewatkan saat teduh pribadi kita. But let's take a look at how Peter really felt about himself. Mari kita lihat apa yang dipikirkan Petrus tentang dirinya sendiri. Silakan. Let's open our Bible to dibaca. Matthew 26, verse 31 through 35. And Pia, can you please help us read? Mari kita buka Matius 26 ayat 31 sampai 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Peter says, Petrus mengatakan, oh, even if all of my friends here, the disciples, will leave you, will stumble, will deny you, oh no, not me. Petrus berkata, walaupun teman-teman para murid Yesus akan meninggalkan Yesus, kalau saya enggak, saya tidak akan. Because I know that I'm always going to be faithful to you. Karena saya tahu bahwa saya akan selalu setia kepada Tuhan. Even if I have to die, I will die for you. Bahkan kalau saya harus mati, saya akan mati demi Yesus. I will not deny you. Saya tidak akan pernah menyangkal Yesus. Peter was so convinced that he has such a strong relationship with God. Petrus sangat yakin bahwa dia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Yesus. But the problem is his confidence is in himself, not in God. Tetapi permasalahannya, kepercayaannya itu adalah kepada dirinya sendiri dan bukan kepada Tuhan.
Christ Object Lessons, page 47, paragraph 1 says, but the stony ground hearers depend upon self instead of Christ. Tetapi para pendengar dengan tanah yang berbatu-batu bergantung pada diri sendiri, gantinya kepada Kristus. They trust in their own good works and good impulses, Mereka percaya pada perbuatan baik dan dorongan hati mereka, and are strong in their own righteousness. dan kuat dalam kebenaran mereka sendiri. I'm not like one of them. I am different. Saya tidak sama seperti mereka, saya ini berbeda. They are not strong in the Lord and in the power of his might, Mereka tidak kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasanya. because they depend on self, not depend on God's power. Karena mereka bergantung pada diri mereka sendiri dan bukan kepada kuasa Tuhan. Such a one had not root in himself, for he is not connected with Christ. Orang seperti itu tidak berakar pada dirinya sendiri karena dia tidak terhubung dengan Kristus. Peter always thought that the self-confident, the confidence came from God, not from self, but he did not realize the wickedness of his heart. Petrus berpikir bahwa kepercayaan dirinya itu selalu berasal dari dirinya sendiri tanpa menyadari bahwa itu dari kejahatan hatinya. See, the problem with Peter is that he wanted to be next to Jesus because he loved the benefit that he receives from having Jesus. Permasalahannya adalah Petrus senang berada di samping Yesus karena dia senang dengan keuntungan yang dia dapatkan ketika bersama dengan Yesus. How many of us love the benefit of being a Christian, Berapa banyak di antara kita senang dengan keuntungan menjadi seorang Kristen? in fact, it says many receive the gospel as a way of escape from suffering, Bahkan dikatakan banyak yang menerima Injil sebagai jalan keluar dari penderitaan, oh, God is going to be my provider. karena Tuhan akan menjadi penyedia segalanya bagi saya. Therefore, we claim the promises of he will supply all of our needs. Oleh karena itu kita mengklaim janjinya bahwa Tuhan akan memenuhi semua He will kebutuhan heal me kita. from my diseases. Tuhan akan menyembuhkan saya dari penyakit saya. So we claim the promises that God will heal all kinds of diseases. Dan kita mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan segala macam penyakit. But when it comes to changing my heart, Tetapi ketika berurusan dengan merubah hati saya, changing my nature to sin, mengubah sifat alamiah dosa saya, it's a different thing. itu adalah hal yang berbeda. It says here they don't actually receive the gospel as a deliverance from sin. Bahwa mereka tidak menerima Injil itu sebagai kelepasan dari dosa. They feel that they don't need to change. Mereka berpikir bahwa mereka tidak perlu berubah. Therefore, they rejoice for a season, Oleh karena itu mereka bersuka-suka sebentar, or they think that religion will free them from all difficulty and trials. karena mereka berpikir bahwa agama akan membebaskan mereka dari segala kesusahan dan Therefore, while penindasan. life moves smoothly with them, sehingga ketika hidup berjalan mudah bagi mereka, they appear to be consistent Christians. mereka kelihatan sebagai orang Kristen yang tekun. Remember, Peter was always the first one to speak in behalf of his friends, the other disciples. Ingatlah, Petrus selalu yang pertama kali untuk berbicara dalam nama para teman-temannya itu. In fact, when they captured Jesus in the Garden of Gethsemane, it was Peter who took out his sword and actually cut the ear of one of the servants. Dan ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petruslah yang pertama kali mengeluarkan pedangnya dan memotong sebagian telinga dari hamba yang lain. So in another word, when there is a group of like believers, we tend to be very strong and very opinionated. Dan ketika ada sekelompok orang-orang percaya, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang kuat. We appear to be consistent Christians.
Kita menunjukkan sebagai orang Kristen yang tekun. But then what happened with Peter? Tetapi apa yang terjadi dengan Petrus? How did Peter become such a consistent, powerful disciple to be the one who denied Jesus? Bagaimana Petrus berubah dari murid yang tekun dan sangat berkuasa, berubah menjadi murid yang berbeda. Let's open our Bible to John chapter 18, verse 15 and 16. Mari kita buka Yohanes 18 ayat yang ke-15 sampai 16. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. So there was Peter and John who came to follow Jesus when Jesus was captured. Jadi ada Petrus dan Yohanes yang mengikuti Yesus ketika Yesus ditangkap. All of the other disciples ran away. Semua murid Yesus yang lain melarikan diri. And because John had a good reputation with the high priest, John was able to enter into the courthouse. Karena Yohanes memiliki reputasi yang baik dan mengenal imam besar, sehingga ia bisa masuk ke halaman istana imam besar tersebut. It was John who asked for Peter to be allowed to come in too. Yohaneslah yang meminta agar Petrus juga diizinkan masuk ke dalam pengadilan itu. But the problem is, Peter decided to stay outside. Tetapi masalahnya adalah Petrus memilih untuk tinggal di luar dekat pintu. And Luke 22 verse 54 also says, dan di dalam Lukas 22 ayat 54 di situ disebutkan, lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikuti dari jauh. When there is a problem, when he saw that so many people were after Jesus, instead of being close to Jesus, he chose to keep a distance from Jesus. Ketika Petrus melihat ada masalah, ada begitu banyak orang yang menangkap Yesus, bukannya dia mendekat kepada Yesus, tetapi dia memilih untuk menjauh daripada Yesus. When we decide to keep a distance from Jesus, that is when the start of our own personal downfall. Ketika kita menjaga jarak dengan Yesus, itu adalah permulaan dari kejatuhan diri kita. See, the problem is we want to keep our reputation much more importantly than we want to fight for God. Permasalahannya adalah kita memilih untuk menjaga reputasi kita jauh lebih penting daripada kita berjuang dengan Kristus. Peter did not want to be close to Jesus because his reputation will be at stake. Petrus memilih tidak dekat dengan Yesus karena reputasinya akan berada dalam masalah. He doesn't want to be persecuted, therefore he mingled with all the other people, hoping that they will just think that he's just one of them. Petrus tetap berkerumun bersama dengan orang-orang banyak karena dia tidak mau dihukum. Oleh karena itu dia mencari jalan aman. How many of us don't want to be rejected, therefore we act like other people? Berapa di antara kita karena kita tidak mau ditolak, kita memilih untuk bertingkah laku seperti banyak orang. I still remember when I used to come into the office before when I was younger. Saya ingat ketika saya datang ke kantor ketika saya masih muda. And we would have lunch together. Di mana kita memiliki makan siang bersama. And I had to make a choice. Should I pray in front of everyone out loud? Or should I just pray deep inside my heart? Because Jesus knows I'm actually praying before I eat. Saya memiliki pilihan apakah saya harus berdoa dengan suara keras atau saya diam-diam saja berdoa dalam hati karena Yesus pasti tahu saya sedang berdoa juga.
Because nobody else in my office prays. Karena di dalam kantor saya pada makan siang tidak ada yang berdoa. So should I pray out loud to show them that I am actually a Christian? Apakah saya harus berdoa dengan suara keras untuk menunjukkan saya seorang Kristen? Or should I just silently just pray and just pretend that I am just silent for a moment? Atau saya hanya berdiam diri sebentar saja untuk menunjukkan bahwa saya sedang berdoa? See, every moment in our life, we are making a statement of who it is that we serve, whether it's Jesus or ourselves. Setiap momen dalam kehidupan kita, kita menunjukkan suatu pernyataan tentang siapa yang kita sembah dan kita layani. When it's Apakah- convenient for us to worship God in like believers, we look like we are one of them. Dan ketika kita memuji Tuhan dengan para orang percaya lainnya, kita sama seperti mereka. But when we are among unbelievers, do we also try to act just like them, or are we trying to be different? Dan ketika kita berada di tengah-tengah orang yang tidak percaya, apa kita melakukan hal seperti mereka atau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Yesus? Peter wanted to mingle with the rest of them, therefore he acted like he's one of them. Petrus ini ingin bergabung dengan orang-orang yang lain sehingga menunjukkan bahwa mereka itu bagian dari dirinya. In Matthew 26 verse 70, when a woman asked if he was one of the disciples, Dan ketika di dalam Matius 26 ayat 70 ada seorang wanita tanya kepada Petrus apakah dia satu dari murid Yesus. he pretended like he doesn't understand what she's saying. Petrus berpura-pura bahwa dia tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh perempuan tersebut. He says, I don't know what you're saying. I don't know what you're talking about. Petrus berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. And then the rooster crowed. Kemudian ayam berkokok. And then when they insisted again, are you sure you're not one of them? Dan ketika mereka mendesaknya lagi, apakah Anda yakin bahwa Anda bukan murid Yesus? In verse 72, Peter denied with an oath or with a curse and swearing says, I don't know that man. Dan ayat 72, Petrus menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Then the rooster crows. Kemudian ayam berkokok sekali lagi. And then in verse 74, Dan ayat yang ke-74, to convince them again that he is not one of Jesus' disciples, he had to talk like them, act like them by cursing and swearing and saying with a loud voice, I do not know the man. dan Petrus untuk meyakinkan kepada mereka, Petrus mulai bertingkah laku dan berbicara seperti mereka. Bahkan Petrus mulai mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. The cursing is actually saying bad words. It's not just mengutuk. It's like he was saying all these bad words to convince them that he is just like them, that talks like them. Maksudnya di sini adalah Petrus itu mengeluarkan kata-kata yang buruk agar seperti orang-orang mereka itu juga berkata hal-hal yang buruk untuk menunjukkan bahwa Petrus ini sama seperti mereka. With each wrong act, the old selfish nature is gaining strength. Dengan setiap tindakan yang salah, sifat egois yang lama mendapatkan kekuatannya. If we don't make changes now, our selfish nature and our pride will only get stronger. Kalau kita tidak membuat perubahan pada saat ini, maka sifat egois kita yang lama itu akan terus semakin kuat. You know, when someone we love actually points out our weaknesses or the things that we do wrong, Ketika orang yang kita kasihi menunjukkan kelemahan kita atau hal-hal yang salah yang kita lakukan, just the other day, my husband and I were having a conversation, seperti beberapa hari lalu, suami saya dan saya ada pembicaraan, and he asked me, what is it that you don't like about me? suami saya bertanya, hal apakah yang Anda tidak suka dari saya? And I told him a couple of things that I didn't like about him. Dan saya katakan hal-hal yang saya tidak sukai dari dirinya. And so I asked him the same question.
Kemudian saya menanyakan hal yang sama kepada dirinya. What is it that you don't like about me? Hal apakah yang Anda tidak sukai dari diri What are the saya? things that I need to change? Hal apakah yang harus saya rubah? And when he mentioned the things that he said, Ketika dia sebutkan hal-hal tersebut, he says, you know, honey, when we're about to get ready for church, when we're almost late, you still take your time instead of being like hurry just to go ahead and just forget about your hair, forget about your look, just go to church. kata suami saya, tahukah sayang ketika kita sedang buru-buru, takut terlambat ke gereja, kamu tuh masih ngurus rambut dan tidak menunjukkan tindakan lebih cepat lagi. And instead of me accepting it, I'm like, no, that's not true. Dan bukannya saya menerimanya, tetapi saya malah berkata, enggak, itu enggak benar. I wanted to justify myself. Saya ingin membenarkan diri saya sendiri. How many of us are the same way? Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sama seperti Whenever itu? somebody shows us the weaknesses of our character so that we can change, instead we justify it and say, no, this is who I am. Dan siapapun yang berusaha menunjukkan kesalahan kita, bukannya kita membenarkan, malah kita berkata bahwa enggak, saya tidak seperti itu. How many of us always think that we are right? Seberapa dari kita yang selalu berpikir bahwa kita selalu benar? Because see, it hurts to know that we need to make a change. Karena seringkali menyakitkan ketika kita harus melakukan perubahan. Jesus was tormented, persecuted by all of these people who wanted to kill him. Yesus disiksa dan dihukum oleh orang-orang yang ingin membunuh dia. But what hurts Jesus the most Tetapi apakah yang sangat menyakitkan Yesus? is not the whipping of the lash on his back. Bukanlah cambukan pada punggungnya, It's not the slap on the face or even the spit that they did to his face. bukannya tamparan pada wajahnya atau ludah yang dibuang kepada wajahnya. What hurt him the most was Peter denied him at the very point where Jesus needed him the most. Tetapi yang sangat menyakitkan bagi Yesus adalah Petrus menyangkalnya ketika Yesus amat sangat memerlukan pengakuan dari Petrus. Peter has been with Jesus for 3.5 years. Petrus telah bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Peter knows the heart of Jesus. Petrus tahu hati Yesus. Peter knows how much Jesus loves him. Petrus tahu dan mengenal betapa Yesus sangat mengasihi dia. But yet, at the time when Jesus needed him the most, Peter denied Jesus. Tetapi ketika Yesus amat sangat membutuhkannya, tetapi Petrus menyangkalnya. While the degrading oath were fresh upon Peter's lips, and the shrill crowing of the cock was still ringing in his ears, Sementara sumpah yang merendahkan masih segar di bibir Petrus, dan kokok ayam yang nyaring masih terngiang di telinganya, the Savior turned from the frowning judges Juru Selamat terpaling dari para hakim and Yang- looked full upon his poor disciple. yang mengerutkan kening dan memandang penuh pada muridnya yang Can you Malah- imagine if you were Jesus? bisakah dibayangkan kalau Anda adalah Yesus? You heard the cock or the rooster crow 3 times, Anda mendengar ayam telah berkokok 3 kali, which meant that Peter had denied him 3 times. artinya bahwa Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali juga. What look would you have given Peter? Tatapan apa yang akan Anda berikan kepada Petrus? As a mom, I remember the look I would give to my sons when they're not behaving. Sebagai ibu, saya akan memberikan tatapan seperti apa yang ketika mereka I tidak remember berlaku the benar. look I would give to my son is that, that angry look whenever they're doing something wrong and I'm in the middle of a crowd and I can't say something. Saya akan memberikan tatapan marah kepada mereka ketika saya berada di kerumunan banyak orang.
There's a word that says, if only look can kill, I can give that look. Ada pepatah mengatakan bahwa tatapan itu bisa membunuh dan saya akan memberikan tatapan itu. But at the same time, Peter's eyes were drawn to his master. Dan pada saat yang sama, mata Petrus tertuju pada tuannya. And what he saw was not a look of anger. Dan yang dilihat Petrus bukanlah tatapan kemarahan. Not a look of condemnation. Bukan tatapan yang mau menghukum muridnya. It says, in that gentle countenance, he read deep pity and sorrow, but there was no anger there. Dalam wajah lembut itu, dia membaca belas kasihan dan kesedihan yang mendalam, tetapi tidak ada kemarahan di sana. That look was the one that converted Peter's heart. Tatapan itulah yang mengubahkan hati Petrus. That look was the one that humbled him to realize that he truly is a sinner and that Jesus is his Savior and Redeemer. Tatapan itulah yang merendahkan Petrus, yang menunjukkan bahwa dia adalah manusia berdosa yang memerlukan juru selamat. See, we have to see that look in order for our heart to be convicted. Kita harus melihat tatapan Yesus yang seperti itu supaya hati kita bisa diubahkan. We have to understand that he loves us with an everlasting love. Therefore, it's because of his love that we want to change. Kita harus tahu bahwa Yesus mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan oleh karena kasihnya itu, kita harus diubahkan. Peter ran from that courtyard, realizing that Jesus loved him with an uncondemning love. Petrus berlari dari pengadilan itu dan dia tahu bahwa Yesus mengasihinya dengan kasihnya yang tanpa penghukuman. He felt like he wanted to die because he realized that he did the very thing that Jesus says he was going to do. Rasanya Petrus itu ingin mati rasanya karena dia melakukan apa yang telah Yesus katakan. He never thought that he would deny Jesus. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menyangkal Yesus. But because self and pride was still in his heart, self and pride won when there was persecution and trouble and trial. Karena keegoisan dan harga dirinya yang menyebabkan penyangkalan itu terjadi. See, in order for us to be converted from that half-heartedness, dan satu-satunya cara agar kita ditobatkan dari setengah hati itu, Jesus says we have to be born again. Yesus berkata bahwa kita harus lahir baru. We have to be a new creature. Kita harus menjadi ciptaan yang baru. Just like, for example, during the olden days, before car, this is how people go from place to place with a horse. Seperti pada zaman dahulu, alat transportasi yang digunakan adalah dengan kereta kuda. At first, they wanted to have an updated version by having a made-up horse in front of a car. Pada awalnya mereka memperbarui dengan kuda buatan di depan kereta mereka. But Jesus doesn't want us to be just an updated version of our old self. Tetapi Yesus tidak menginginkan bahwa kita merupakan versi yang diperbarui saja. But he wants us to be a completely new version of a new person. Tetapi Yesus menginginkan agar kita benar-benar menjadi versi yang ciptaan yang baru. Are we willing to be changed? Apakah kita mau diubahkan? Because in Ezekiel 36 verse 26, God says, karena di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 disebutkan, we need a new heart. Kita memerlukan hati yang baru. In order for us to give up what we have to be completely transformed. Supaya kita bisa menyerahkan akan hal-hal yang kita miliki, kita harus diubahkan. And we cannot transform with our own ability and our own power. Kita tidak bisa diubahkan dengan kekuatan dan kuasa kita sendiri. Ezekiel 36 verse 26 says,
Silakan Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. God says he wants to give us a new heart. Tuhan berkata bahwa Dia ingin memberikan kita hati yang baru. 1 Peter 1 verse 3, Peter himself wrote and says, Dalam 1 Petrus 1 ayat 3 di mana Petrus sendiri menuliskan, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given new birth. silakan. Ya. Pujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Peter knows more than anyone else what it meant to have a new birth. Petrus tahu rasanya untuk memiliki kelahiran baru. He was full thinking that he had a wholeheartedness in Jesus without realizing self and pride was still living there. Tanpa menyadari bahwa dia masih memiliki keegoisan dan harga diri di dalam hatinya. See, unless we realize that Jesus has paid it all and has done it all for us, Tanpa kita menyadari bahwa Yesus telah membayar semuanya dan melakukan semuanya untuk kita, self will always try to reign. Diri kita selalu berusaha menguasai kita. But when we realize what Jesus has done for me, Tetapi kalau kita menyadari apa yang Yesus telah lakukan untuk saya, then we can say, all to him I owe. maka kita dapat berkata bahwa untuk semuanya lah aku berhutang kepadanya. My sinful nature had left a crimson stain. Bahwa dosa alami saya telah meninggalkan noda merah. But through his love, Jesus washed it white as snow. Tetapi melalui kasih Yesus, Yesus membasuhnya seputih salju. In conclusion, Dan sebagai kesimpulan, in order for us to be restored to a wholehearted relationship with Jesus, agar kita diubahkan dari hati yang berbatu ini menjadi karakter yang serupa dengan Yesus, we need to fix our eyes on Jesus instead of ourselves. kita harus terus hanya memandang kepada Yesus dan bukan kepada diri kita sendiri. We need to realize what he has done for us. Kita harus menyadari apa yang telah Yesus lakukan untuk kita. It says here in Hebrews 12 verse 2, for the joy that set before him, he endured the cross, scorning its shame. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 disebutkan, For Marilah the kita joy set before him, he endured the cross, scorning its shame. Just that part. yang bagian sukacita itu, ya. Yang kalimat kedua. yang dengan mengabaikan Ya. kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. See, Jesus was able to endure the cross because he said, it's because of Natalia, it's because of Pia, it's because of Miranda, I am enduring this because I am looking forward to be with them eternally in heaven. Yesus menahan deritanya di atas kayu salib demi Irene, demi Pia, demi Miranda, dan demi untuk semua orang. Are we willing to let go of our pride and ourselves and give our whole heart to Jesus? Apakah kita mau melepaskan semua keegoisan dan harga diri kita dan menyerahkan semuanya kepada Yesus? Because if we don't, Karena kalau kita tidak menyerahkan hati kita sepenuhnya kepada Yesus, when Jesus comes the second time, ketika Yesus datang yang kedua kali, he says, I'm sorry, I don't know you. sorry, saya tidak mengenal Anda. I hope this is not going to be our experience. Saya harap ini tidak menjadi pengalaman kita
Instead, our experience is that we will all be together in that sea of glass, not one of us missing, so that we can be together with Jesus, our Redeemer, forever and ever. Dan kiranya pengalaman yang kita inginkan adalah kita bersama-sama dengan Yesus, Sang Penebus kita di laut kaca. And this is my hope and our prayer. Dan Amen. inilah yang menjadi doa dan harapan saya. Amin. I'm sorry if it's too long and too late. It's just that I feel like once we get into it, we needed to go all the way through for us to understand. Saya mohon maaf jika terlalu panjang dan cukup banyak karena saya berpikir bahwa ini harus diselesaikan supaya kita memahami secara utuh. Amin. Oke, mungkin langsung aja apabila ada yang mau mengkonfirmasi atau ada yang mau bertanya, boleh silakan. Walaupun sudah 10 menit lewat jam 9 ya, kita mungkin bisa 1-2 pertanyaan. Karena sekarang sudah lebih ada gambaran jelas ya. Biasanya kan kita dengar Tuhan, Tuhan, lalu dia bilang, aku tidak mengenal kamu ya. Ternyata ini berbahaya sekali, Irene. Kayaknya tadi Irene bicara, saya sampai rasanya, hah, are you talking to me? Pertanyaan. I was definitely talking to myself, that's for sure. Maksudnya selama ini kan taunya, oh hati yang gembira, habis itu lupa gitu ya. Tapi ternyata lebih detailnya lagi sampai seperti itu ya. Jadi itu memerlukan apa ya, constantly secara terus-menerus untuk kita minta Tuhan mungkin ya untuk kita bisa menyelidiki hati. Karena tadi sebenarnya saya sempat terpikir, apa kita tahu Irene kalau kita punya hati yang berbatu-batu atau stony hearts itu gitu. Tapi tadi di Lukas 22 ayat 61 berarti tipikal orang ini seperti yang Irene bilang tadi, akarnya dia sudah tahu ya. Karena dia tahu semua, bukan semua firman, tapi dia tahu sebenarnya, especially seperti Petrus, he understood ya sebenarnya hatinya Yesus kan. Karena 3.5 years dia sama-sama, bahkan pada saat ke court itu dia dengan Yohanes loh. Murid yang lainnya pergi. Jadi sebenarnya it is a kind of ya di satu sisi scary condition ya. Kalau kita, waduh susah sekali ya Irene. Mungkin ada yang punya pengalaman. See, the difference between John and Peter is that John stayed close to Peter. I'm sorry, John stayed close to Jesus, not to Peter. Perbedaan antara Yohanes dengan Petrus adalah Yohanes tetap berada dekat dengan Yesus. And that is our key. Dan itu adalah kunci kita. We need to be constantly be connected to Jesus. Kita harus secara konstan selalu terhubung dengan Yesus. That's why John did not deny Jesus, but Peter did. Oleh karena itu, Yohanes tidak menyangkal Yesus, tetapi Petruslah yang menyangkal. And that's the same with us. When we are far or distance ourselves from Jesus, that's when our self-nature always comes up. Itulah yang akan terjadi kalau kita jauh atau menjaga jarak dari Yesus, diri pribadi kita lah yang akan muncul. We always want to defend ourselves. Karena kita akan selalu terus membela diri kita sendiri. Amin. Ya, exactly ya. Berarti itulah kunciannya ya. The key is kita harus dekat kepada Tuhan. Karena sekalipun kita melakukan hal seperti, sebenarnya like Peter, dia juga sebenarnya, can I say constantly, in a way ada jatuhnya, tapi dia come back gitu, balik lagi gitu. Ya Yohanes mungkin dia constantly dekat, tapi Peter ini dekat dan pergi karena nanti ada perbandingannya sama Judas ya, sama Exactly. Yes. I was thinking ke situ gitu. Jadi Yohanes dia terus dekat, sementara Petrus inilah realita. Ya, bahwa orang ada loh seperti ini, tapi karena dia tetap dekat sama Tuhan, waktu dia agak istilahnya off sedikit, dia akan kembali.
Oke, dan bedanya kalau dengan Yudas mungkin dia pernah dekat dan dia tidak kembali lagi. Oke, I think bila ada pertanyaan malam hari ini, sebelum kita tutup ya Irene ya, saya rasa kita boleh saling mendoakan agar supaya apa yang kita dengar hari ini, saya rasa ini pelajaran yang cukup dalam ya, untuk bisa kita cerna, dan sungguh-sungguh kita minta Tuhan untuk kita dapat menyelidiki hati kita masing-masing, agar supaya kita juga bisa menjadi orang yang selalu dekat kepada Tuhan pastinya ya Irene ya. Agar supaya bagaimana kita menjalaninya hari-hari kita juga selalu berjalan lagi lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada Tuhan. Oke, kalau demikian ada closing statement, Irene? The reality is, Jesus is coming very soon. Dalam kenyataannya, Yesus akan datang segera. Let us ask Jesus to look into our hearts so that we may be able to change the way our thinking and our devotional. Marilah kita meminta Yesus untuk menyelidiki hati kita, agar Yesuslah yang dapat mengubah cara berpikir kita dan terutama hati kita tentang apa yang kita pikir, kita rasakan, dan kita lakukan. And we're going to go ahead and continue with this parable with next week, having the deceived heart. Kita akan lanjutkan dengan perumpamaan sang penabur ini dengan hati yang tertipu. So I hope that you can come back next week and please invite anyone who you feel can benefit from this study so that we may be able to have a heart that is ready when Jesus comes the second time. Saya harap Anda semua akan hadir lagi minggu depan dan juga mungkin mengajak teman, saudara yang akan mendapatkan keuntungan dari pendalaman Alkitab ini, karena kita harus mempersiapkan diri kita masing-masing menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. So let us end with a word of prayer. Is that okay, Miranda? Yes, please, Irene. Dear Heavenly Father, we thank you and praise you, for you are a God who is so merciful. You know the condition of each of our hearts. You know how we are weak when it comes to knowing and realizing our character. Father, many times we disappoint you because we deny you through our selfish actions, through our prideful heart. And dear Lord, this creates a heart to you that is full of sadness and sorrow. Because many times you try to win us with your heart of love, and many times we reject it. But Father, please create in us a clean heart. Create in us a new heart. Help us to be transformed into someone who loves you with all our heart, our mind, and our soul. Help us to be transformed, that we will let go of our selfishness and our pride, and that we can be a better wife, husband, daughter, son, and also brother and sister for your honor and glory. And dear Lord, please be with those who are right now struggling with whatever situation that they are facing deep in their heart. Give them assurance that you will never leave them nor forsake them. Give us the hope that you will change us into our image, no matter how bad or how painful we have gone through in our failures. And Father, please be with those who are also going through their personal struggles with their health, such as Amanda, Istra, and all those who are suffering from cancer and COVID and any kind of illness that seems to be a hopeless situation. With you, dear Lord, nothing is impossible. Please give them peace that you can only give, a peace that knowing that
This life in this world is just temporary, but we long to be together with you forever in heaven. So, Father, please help us to be faithful. Help us to look forward to that day when Jesus comes the second time, so that not one of us will be missing. And Father, please gather us again next week to hear more about your word, so that we can be transformed to be like Jesus in our everyday walk. We ask this all in the precious name of Jesus. Amen. Thank you, everyone. Thank you for staying so late. May God bless you, and I can't wait to see you again next week. Terima kasih semuanya, dan terima kasih sudah bertahan sampai pada akhirnya, dan kami berjumpa lagi minggu depan. God bless you, Irene. Thank you. Thank you, Dalian. Thank you, Miranda. Bye. Thank you, Pia. Thank you, Irene. Thank you semua. Selamat malam. Salam buat Kuya. Ya, sudah selesai. Bye.